Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, kali ini saya ingin bahas tentang FAQ ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di website. Jadi teman-teman yang ingin bertanya seputar digital marketing atau data analytics bisa ke digitalytics.id garis miring atau slash atau slagnya itu tanya, simpel ya. Atau bisa lihat link yang di bawah, teman-teman bisa klik, tinggal nanya, monggo, atau mau bersharing, atau kasih masukan, atau kasih kritikan ya, monggo nggak apa-apa. Biar lebih terjaga lagi, ada yang mengingatkan ya. Oke, pertanyaan pertama itu dari Mas Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini bertanya tentang Assalamualaikum Mas Tangguh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menarget pasar luar negeri? Wah, ini yang mau main produk ke luar negeri ya, entah itu dropship internasional atau emang mau ekspor ya. Kalau dari saya ya simple, paling cepat ya pakai ads ya, pakai paid traffic berbayar. Karena catatannya jadi saya pasar luar negeri itu mereka aware banget sama brand sama produk ya. Kalau mau serius, kalau mau serius ya seperti itu. Jadi kita tetap percayalah dengan funnel dan traffic temperatur. Nah, traffic temperatur apa ini mas? Memang traffic ada suhunya itu. Ya biasa ya kalau kita yang suka dibahas namanya ada traffic itu cold, ada warm, ada yang hot. Jadi kalau cold itu mereka emang belum mengenal kita. Nah pasti kita mengirimkan konten-konten yang harus mengenal siapa kita dan ini apa sih produk keunggulannya, apa sih manfaatnya, kenapa harus membeli, nah kayak gitu-gitu. Habis itu mereka masuk ke website kita, melihat-lihat, ada yang diklik-klik sana sini, kemudian kita ditarget mereka kita kasih offer sesuatu, akhirnya mereka masuk ke hot, akhirnya mereka kita bikin iklan conversion yang harus membeli. Nah, kalau saran saya di luar menggunakan step-step seperti ini, karena nggak mungkin tiba-tiba kita langsung ojol-ojol lah, kita tiba-tiba langsung ayo beli, ayo beli, ayo beli. Ya sebaiknya menggunakan traffic ini kita bisa bikin kontennya, kita ada brandingnya, ada awarenessnya dan lain-lain. Itu untuk di luar ya. Tapi untuk detailnya pasti banyak perintilan ya, cara ngirim barang dan gimana gimana. Cuma kan pembahasannya tentang bagaimana menarget. Nah, mereka di Facebook sudah ada, di Google juga sudah ada. Teman-teman bisa ngelihat dari reach, jangkauan, interest mereka kelihatan di sana jangkauannya berapa. Ada berapa juta, ada berapa ratus ribu dan cocok atau enggak. Berarti kan pastikan lagi dengan persona audiensnya. Ada enggak audiens kita di luar sana? Kalau Mas Al-Fatih ini sudah punya produk dan pernah jual di Indonesia, berarti kan tinggal bisa di lookalike untuk keluar, kita tes seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau mau dibahas yang lain bisa tanya lagi untuk lebih panjang. Oke, nanti ada pertanyaan kedua. Selanjutnya itu dari Mas Roni. Mas Roni Ade Zimen. Nah, itu bertanya tentang saya ini menjual paper bag, tapi kalau menjualnya lewat FB Ads iklannya mahal. Sebaiknya saya beriklan di mana ya? Google Ads juga mahal, sedangkan jumlah keuntungan dari penjualan harus dengan kuantiti besar. Jadi saya harusnya beriklan kemana? Nah ini bertanya iklan kemana? Google salah, Facebook salah karena kemahalan. Karena jenis produk paper bag ini memang ambil margin pasti tipis-tipis gitu kan. Dan menang banyak kalau jika kuantiti besar. Kalau saya sarankan karena marginnya tipis kan kalau beriklan itu kita berharap langsung sales sepenuhnya tidak seperti itu, kita iklan langsung sales. Makanya biasa kalau digital marketing itu kita tanya objektifnya apa nih beriklan, apakah mengharapkan langsung sales, apa iya orang membutuhkan paper bag langsung di hari itu, kan tidak gitu ya. Dari saya pribadi aja nggak ada paper bag di rumah gitu. Makanya harus dikenali tentang traffic temperatur yang saya bahas di pertanyaan pertama tadi. Jadi kalau saran saya bikin konten untuk optimasi di IG, kemudian bikin tulisan juga untuk optimasi di SEO. Itu cara yang kalau ternyata costnya terasa lebih mahal untuk di main di traffic berbayar, optimasi di sini. Berarti kalau konten ya hire orang yang bikin konten di IG, kemudian bikin tulisan di SEO. Nah biasanya kalau teknik-teknik seperti ini biasanya kita main inbound.
inbound marketing. Jadi kita nggak push ya. Kalau push itu kan hard gitu kan, hard sell langsung maju. Kalau ini pull, menarik user untuk datang ke kita, itu menggunakan konten. Jadi bisa jadi konten itu berangkat dari masalah kenapa dia harus beli paper bag, kenapa paper bag itu perlu, angle-angle itu seperti itu. Atau mereka ternyata emang nggak butuh paper bag, cuman suatu saat mereka saat butuh paper bag itu akan mengkontak ke tempatnya Mas Roni. Nah, jadi gimana caranya? Nah, orang itu kalau mau kontak itu kontak Mas. Ya, jadi celah Mas harus siapin wadah. Nggak melulu harus siap dengan berbayar, dengan organik juga bisa. Jadi Mas siapin IG-nya yang dengan sudah dioptimasi, dengan hashtagnya, dengan gambar-gambar yang publish terus tiap hari. Konten-konten mereka akhirnya engage gitu. Jadi kan orang nyari paper bag itu nggak melulu hashtagnya tentang paper bag Mas. Bisa jadi kita target hashtag yang tidak related dengan produk kita, tapi persona audience kita ada di sana. Kan istilahnya yang butuh paper bag siapa tahu dia suka dengan susu, dengan balita, atau lagi suka ada event, habis itu pemerintahan ada kerjaan apa gitu kan. Mereka butuh paper bag. Nah, kita akan hadir di sana gitu. Gimana cara kita hadir di depan mereka? Oke, cukup masuk ya maksudnya dengan saya jelasin ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kita bisa hadir di benak user ini, di dalam pikiran mereka. Jadi mereka, oh ya butuh paper bag, ternyata ada di tempatnya Mas Roni nih. Nah, oh ya kemarin lihat nih di IG saya udah follow, coba cek lagi deh hashtagnya ini. User itu biasanya nge-search pakai hashtag kalau yang main IG. Ini saya tahu dari istri saya yang suka nyari-nyari belanja di IG. Itu bisa pakai hashtag. Misalnya hashtag paper bag. Ya udah Mas harus muncul terus. Setiap hashtag paper bag kuasain tuh. Wah, paper bag atau paper bag Roni gitu kan. Jadi orang tahu dengan hashtag unik ini, oh paper bag Roni atau paper bag nama brand gitu. Gunakan itu. Atau SEO, user ingin mencari paper bag di Google. Nah, kita teroptimasi di sana. Kalau memang Google ternyata dirasa mahal, ya berarti Google-nya jangan main conversion, main reach aja. Jadi minimal kita kepampang di benak user, dan user sudah kita masukin ke wadah kita, bisa jadi dapat leadnya atau macam-macam ya. Gimana cara kita dapetin lead user ini atau kita dapetin data mereka? Itu yang jadi tantangan di digital marketing ya. Jadi mereka tetap engage dengan kita dan selalu terconnected. Nah, itu gimana caranya? Saran saya sih itu. Nanti Mas harus pikirkan dengan tim atau bisa diskusi dengan teman-teman gimana nih biar mereka tetap engage. Ya simple. Kenapa iklan-iklan susu yang di produk-produk Unilever itu masih beriklan di TV lah, di billboard dan lain-lain, padahal mereka sudah tertanam ya. Contohnya, kenapa produk Rinso masih aja ngiklan? Padahal kalau kita sebut deterjen ya Rinso. Apalagi kalau sikat gigi, pasta gigi, Pepsodent. Sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya. Puluhan tahun ya, seumur saya puluhan tahun lah. Dari awal itu saya tetap pasta gigi ya. Saya masih dalam pikiran top of mind saya itu adalah Pepsodent. Ya karena mereka selalu menjaga user itu mengingat produknya. Jadi kalau ada butuh apa-apa beli Pepsodent ya, jangan lupa. Jarang banget beli pasta gigi ya. Nah, Mas juga harus hadir seperti itu. Kalau beli paper bag ya paper bag Roni misalnya gitu. Ya itu lucu juga namanya, paper bag Roni hashtagnya. Oke, itu pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Kemudian saya juga ada tentang tools ya. Kalau ada yang mau ditanya tentang tools itu atau ada rekomendasi tools, itu bisa diklik juga di atas di digitalytics.id/nya tools ya. Atau di menu di atas bisa teman-teman klik tools. Itu teman-teman bisa bertanya tentang tools atau ada rekomendasi. Contohnya di sini ada Om Andro menanyakan tools apa yang dibutuhkan. Membutuhkan CRM, WhatsApp autoresponder, sama sales pipeline. CRM banyak, tinggal siap berbayar bulanan atau enggak. Kalau nggak kuat, ya bikin sendiri. Bikin sendiri marah effort ya. Cuman akhirnya dari CRM saya bikin sendiri karena customize banget. Biasanya kalau CRM yang ada itu general ya, cuma pipeline biasa, nggak Indonesia banget lah. Makanya saya mau bikin tools CRM insya Allah sama
Startup Indonesia. Wah, insya Allah sama Pak Iqbal. Kalau nggak ada halangan, doakan ya. Semoga tools CRM ini bisa publish. Kemudian WhatsApp autoresponder. Ya, WhatsApp autoresponder itu semacam email ya. Jadi tiba-tiba ada yang masuk, ada yang kirim notif gitu. Itu saya bikin juga di CRM sekarang. Jadi resi otomatis semuanya terkirim. Nah, habis itu invoice semua terkirim, user kekirim, CS kekirim. Saya bikin itu juga. Jadi walaupun ordernya di WA, cuman gimana caranya autoresponder WhatsApp tuh ada. Dan kalau mau nanyakan kembali gimana caranya dia kebalik lagi ke CSOH, itu asik tuh. Itu saya lakukan di sekarang ini nih di Usaha Laba. Nanti teman-teman bisa sharing-sharing lah tentang tools ini. Kemudian sales pipeline otomatis di CRM, kalau sudah punya CRM punya sales pipeline. Enggak harus berdiri sendiri. Saya saranin mulai sekarang kalau memang sudah build ya jangan multi channel ya. Sekarang udah omni channel. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu platform dan kita lebih mudah menganalisisnya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Berarti 2 kali nanya nih Mas Muhammad Al-Fatih ya? Oh ya, 2 kali nanya. Saya baru nggak. Tadi nanya tentang gimana masaring ke luar negeri, kemudian masalah tools dia bertanya juga. Semua tools yang digunakan dalam dunia internet marketing dan data analytics. Wah, ya banyak, Mas. Kalau masalah nanya tools yang ini. Cuman yang biasa saya pakai ya pasti email marketing, analytics macam-macam. Kalau bawaan yang free ada di Google Analytics, itu kita bisa nge-track user, lihat di sana. Cuman yang udah saat udah dipasang juga gimana cara membaca datanya, apa yang jadi insight. Ini membaca data dan menjadikan insight perjuangan sendiri nih. Apalagi memvalidasinya, apa iya dan tidak itu kan divalidasi. Betul nggak? Kemudian saya ada tool CRO juga untuk ningkatin conversion. Kemudian social listening saya pakai juga buat analisis research kompetitor dan brand sendiri. Jadi berapa banyak yang nyebutin brand saya gitu, berapa banyak yang disebutin brand lain. Brand kompetitor melakukan kegiatan apa aja, saya pakai social listening. Mereka sudah ngeposting apa aja, saya tahu. Oh, mereka menggunakan sepak terjang sekian selama sebulan, dia ngeposting ini, konten seperti ini. Nah, jadi ada benchmark di situ lah. Kompetitor itu sekaligus jadi benchmark, tapi ya jangan jadi patokan juga. Cuma kita bisa pakai benchmark di luaran juga. Kita pindah-pindah research lah. Kita luasin ya, Google tuh luas dan kita jadiin research dan jadiin benchmark. Kemudian saya biasanya menggunakan automation juga untuk jalanin campaign-campaign yang berbayar, semacam refill booth atau Adzuma dan lain-lain. Habis itu ada lagi apa ya? Captain Growth. Oh ya, Captain Growth saya menggunakan itu juga untuk melihat data, analisa AI-nya. Apa iya gitu, ngasih insight bagus. Ya, saya validasi beberapa tools. Saya gunakan itu. Kemudian social proof. Social proof saya pakai ini juga. Jadi membuktikan bahwa website kita pernah didatengin. Ya, membuat orang percaya, paling Indonesia. Indonesia penting banget untuk social proof. Itu tools yang masih kepikiran di dalam otak saya nih saat saya bikin podcast ini. Itu mungkin ada beberapa tools yang di luar listing saya. Di luar ini pasti ada catatannya saya, tools itu. Kemudian tools apa lagi ya? Ya mungkin ada saran tools yang bagus, monggo komen aja di bawah. Feel free kita untuk diskusi. Nah, insya Allah diskusi itu mengasihkan dan membantu saling menguatkan. Oke, itu aja paling session untuk FAQ hari ini. Semoga bermanfaat. Monggo yang mau bertanya silakan tanya di menu, ada tanya, atau di digitalytics.id tanya, klik aja link yang di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.